Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, 2, dan 3, muatan pelajaran seni, budaya, dan prakarya, biasa kita singkat SBDP. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 poin anak-anak yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah seni musik, yang kedua adalah seni tari, dan yang ketiga adalah seni rupa. Baik anak-anak, yang pertama adalah seni musik. Tujuan pembelajaran yang harus kita capai adalah memahami tempo lagu dan tinggi rendah nada. Untuk tempo lagu, kita sudah pelajari di pertemuan beberapa minggu yang lalu, tepatnya di tema 6. Saat ini akan kita ulas dan kita bahas bersama memahami tinggi rendah nada melalui notasi musik. Selamat menyimak. Baik, notasi musik adalah sistem penulisan ekspresi musik yang dituangkan dalam bentuk not simbol berwujud angka atau gambar not. Notasi musik ada 2 macam. Yang pertama adalah notasi angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu yang menggunakan simbol angka. Angka yang digunakan adalah 1 sampai 7, bisa dituliskan 1 sampai 7. Perhatikan. 1 adalah nada do, 2 nada re, 3 nada mi, 4 nada fa, 5 nada sol, 6 nada la, dan 7 nada si. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Maka jika Bu Leli baca not angka tersebut menjadi do, re, mi, fa, sol, la, si. Saya ulang, do, re, mi, fa, sol, la, si. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya adalah notasi balok. Adalah simbol untuk menunjukkan tinggi rendah suara dalam bentuk gambar. Perhatikan gambar notasi balok berikut. Jadi, notasi balok adalah gambar lingkaran hitam di tengah itu anak-anak. Simbol lingkaran yang berwarna hitam itu, maka biasa disebut kepala not. Sebaliknya, jika makin tinggi posisinya kepala not, maka menunjukkan nada semakin tinggi. Jika di notasi angka, semakin kanan nada akan semakin tinggi. Pada notasi balok, semakin ke atas posisi notasi balok, maka nada akan semakin tinggi. Bisa anak-anak lihat pada gambar berikut. Ini adalah teks lagu Apuse disertai dengan simbol not balok. Anak-anak minggu lalu sudah mencatat ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu seni tari. Ada satu hal yang mendukung keindahan sebuah tarian, yaitu pola lantai. Saat penari memeragakan suatu tarian, penari kadang-kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari ya anak-anak ya. Nah, maka bisa kita artikan bahwa pola lantai adalah satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan suatu tarian. Garis imajiner ini juga dapat kita gambarkan dengan melihat formasi para penari dalam memperagakan tarian. Bentuk formasi ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Bisa berbentuk garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bisa anak-anak lihat pada gambar berikut, ada contoh 4 macam formasi yang diperagakan penari. Mulai dari garis horizontal atau garis lurus, garis lengkung, dan garis segi 4. Ya. Baik anak-anak, selanjutnya adalah seni rupa. Hari ini akan kita bahas seni rupa teknik tempel seperti beberapa minggu lalu yang pernah kita pelajari.
Seni rupa teknik tempel adalah seni rupa yang berbentuk dua dimensi. Ada 4 macam seni rupa teknik tempel yang sudah anak-anak pelajari beberapa minggu lalu. Ada yang masih ingat? Yang pertama adalah apa? Montase. Betul sekali. Montase dibuat dengan menempelkan potongan gambar yang sudah jadi dan disusun ulang sehingga membentuk gambar baru. Berikut adalah contoh karya montase. Itu terbentuk dari beberapa potongan gambar sehingga membentuk tema lingkungan. Selanjutnya adalah kolase. Dibuat dengan menggunakan paduan aneka bahan seperti kain, kayu, kertas, dan lain-lain. Aneka bahan tersebut ditempelkan pada permukaan gambar tertentu. Seperti contoh berikut, gambar kolase tersebut terdiri dari bahan biji-bijian yang dikombinasi dengan bahan daun-daunan. Yang ketiga adalah mozaik. Mozaik dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan. Dibandingkan dengan kolase, bahan yang ditempel pada mozaik lebih kecil dan bahan yang digunakan hanya sejenis. Misalnya kertas saja, keramik saja, kaca saja, dan lain sebagainya. Namun, supaya lebih menarik, pada mozaik digunakan macam-macam warna. Jadi walaupun bahan yang digunakan sejenis, pada mozaik ini agar lebih menarik digunakan macam-macam warna. Nah, perhatikan contoh gambar mozaik berikut. Itu ada gambar ikan yang ditempel dengan bahan-bahan kertas kecil-kecil warna-warni sehingga lebih menarik. Yang terakhir adalah aplikasi. Aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan-bahan tertentu. Seni rupa aplikasi ini banyak diterapkan pada kerajinan kain atau sangat berkaitan dengan jahit-menjahit ya anak-anak ya. Perhatikan contoh gambar seni rupa aplikasi berikut. Bisa anak-anak lihat, di sana ada beberapa macam warna kain flanel yang dijahit di atas permukaan bantal menjadi bentuk burung, kupu, dan pohon-pohonan. Baik anak-anak, demikian pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak bisa lebih mudah memahami, anak-anak bisa menjadi tahu dan lebih paham tentang notasi musik, kemudian tentang pola gerak tari, dan yang ketiga adalah tentang apa? Macam-macam seni rupa teknik tempel. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.